Jadi jangan tergiur sebenarnya. Jadi kita harus pastikan dulu HP tersebut apakah sudah punya akses terhadap jaringan seluler apa belum dengan IMEI-nya itu ya. Iya, kalau beli di luar negeri jangan lupa daftarkan IMEI-nya saat kedatangan di bandara untuk dapat pembebasan $500. Halo Sobat Emas, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di program rutin kami, Mas Tanjung Talk Show, yang akan membahas seputaran kepabeanan dan cukai, khususnya terutama terkait peraturan-peraturan terbaru yang ada. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah penting dan juga hot ya, yaitu terkait IMEI. Nah, untuk itu kita sudah merangkum beberapa pertanyaan dari Sobat Emas melalui media sosial kami yang nantinya akan kami jawab satu persatu, tapi saya nggak mau sendiri. Saya sudah mendapatkan bala bantuan kekuatan untuk menjawab semua pertanyaan itu. Maka dari itu kami mengundang secara langsung di sini dua narasumber hebat kita yang sangat berkompeten. Ada Mas Putu dan juga Mbak Sylvia. Halo, selamat pagi Mas Putu, Mbak Sylvia. Halo, selamat pagi Mbak Nisa. Pagi, selamat pagi juga ya buat Sobat Emas semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari para Sobat Emas yang ada dimanapun, saya mau Mas Putu sama Mbak Sylvia untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Putu Yunadi Putra. Saya kebetulan saat ini adalah menjabat sebagai fungsional pemeriksa bea dan cukai pertama, yang salah satu tugasnya sekarang adalah menangani registrasi IMEI untuk barang penumpang. Kemudian ini saya dibantu sama salah satu Sri Kandi di Bea Cukai Temas yang menangani langsung sering langsung menangani terkait pendaftaran IMEI. Silakan. Ya, baik. Nama saya Sylvie, biasa di kantor bersentuhan langsung dengan pengguna jasa yang ingin mendaftarkan IMEI-nya. Jadi kalau misal teman-teman nih ada yang mau daftar IMEI, mungkin nanti bisa ketemu sama saya. Ketemu sama Mbak Sylvia langsung ya. Dia akan ditangani secara profesional ya Mbak Sylvia. Tapi sebelumnya saya izin panggil Mas Putu aja ya. Iya, kalau di Bali, kalau saya kan orang Bali, jadi kalau di Bali saya biasa dipanggil Bli. Tapi karena di sini kita kan di Semarang ya lazimnya panggil Mas. Menyesuaikan lah dimanapun kita berada gitu. Soalnya mukanya juga kayaknya masih muda gitu. Oh, jadi muda banget kayaknya. Nggak lihat nih. Jadi saya panggilnya Mas aja gitu biar nggak terlalu kaku banget. Siap. Gitu ya. Boleh. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini, sudah mau kami culik di sini untuk memberikan informasi seputar ini. Hati, benar. Kita juga pengen sharing-sharing karena kita lihat beberapa pengguna jasa mungkin yang datang kita untuk registrasi IMEI, beberapa mungkin mengalami masalah yang kira-kira hampir sama lah gitu ya. Jadi kita datang sini juga buat sharing gitu. Baik, saya langsung ke pertanyaan pertama ya. Sebelum kita membahas terkait langkah-langkah dan lebih ke teknis, saya mau tahu dulu, mungkin juga Sobat Emas mau tahu, mengapa peraturan IMEI ini tuh dibuat, pengendalian IMEI di Indonesia? Karena sebelumnya kita tahu tidak ada peraturan ini kan, dan mungkin orang-orang yang Sobat Emas yang mau dari luar negeri ke Indonesia, awalnya nggak perlu daftar, nggak perlu repot daftar di bandara ataupun di bea cukai, kok tiba-tiba sekarang harus daftar. Nah itu apa sih yang melatar belakangi? Ya, jadi mungkin ya pasti buat masyarakat awam dimanapun berada, juga Sobat Emas ya, pasti bertanya-tanya nih, dulu kok nggak pernah didaftarin, IMEI-nya harus daftar sekarang kayak gimana sih gitu. Jadi memang yang menjadi latar belakang kenapa akhirnya IMEI ini harus didaftarkan atau dikendalikan. Jadi karena maraknya penyelundupan terhadap HKT. Jadi HKT ini nggak cuma handphone ya. Jadi kebanyakan kan handphone. Jadi HKT itu tidak hanya handphone saja, tapi juga ada komputer genggam dan juga ada tablet gitu. Jadi kita singkatnya itu adalah HKT. Jadi handphone, kemudian komputer genggam dan juga tablet gitu. Nah, itu
marak sekali penelundupan terhadap HKT, dan kalau kita kutip di media massa tahun 2019 tahun 2022 itu bisa sampai 10 juta unit beredar HP-HP atau HKT ilegal yang ada di Indonesia, dan itu dampaknya bisa sampai kerugian sebesar 2,8 triliun per tahunnya lah gitu ya. Nah ini tentunya terhadap peredaran HKT ilegal yang ada di Indonesia ini tentunya itu akan berbahaya ya buat masyarakat. Karena kenapa? Karena HKT itu belum tentu terjamin dari sisi kualitas dan juga standar keamanan ya. Jadi itu benar-benar berbahaya juga buat masyarakat. Itu yang pertama. Nah terus yang kedua, peredaran HKT ilegal ini tentu juga akan mematikan industri-industri HKT sejenis di dalam negeri. Jadi dengan harga yang lebih murah otomatis kan persaingannya nanti daya saing buat HKT di dalam negeri itu, produk dalam negeri bisa terancam gitu ya. Nanti dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia gitu. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya nih, jadi setiap produk HKT yang masuk ke Indonesia itu kan ada hak-hak negara yang wajib untuk dipenuhi ya, hak negara terutama dari sisi penerimaan negara. Jadi itu bisa dengan adanya HKT ilegal itu, penelundupan HKT itu bisa menimbulkan kerugian negara juga. Hak-hak negara itu tidak dapat terpenuhi seperti itu. Jadi itulah yang kemudian mendasari kenapa kemudian IMEI itu perlu kita kendalikan, karena instrumen yang dirasa penting, dirasa efektif untuk mengendalikan peredaran HKT ilegal itu adalah dari IMEI seperti itu. Ya. Berarti dibalik ribet harus daftar, tapi ternyata tuh negara juga pemerintah memikirkan skema yang lebih besar ya. Jadi kayak memikirkan dari segi bisnis di Indonesianya sendiri, masyarakatnya, dan juga mempertimbangkan bahwa kerugian negara bisa saja muncul akibat peredaran HKT ilegal di Indonesia. Nah, selama ini kan kita tahunya kalau daftar IMEI itu kan di Bea Cukai, di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Nah, selain Kementerian Keuangan sendiri, ada nggak sih kementerian atau lembaga lain yang turut andil dalam pengendalian ini? Ya benar, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi peredaran HKT sebenarnya kan bukan wewenangnya Bea Cukai ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya ada di bawah kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Jadi bisa dibilang pihak yang menjadi regulator atau koordinator dari pengawasan IMEI ini, peredaran HKT ini adalah dari Kominfo itu sendiri gitu. Jadi melalui Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2020, jadi itu yang menjadi dasar atau latar belakang atau dasar hukum kita melakukan pengawasan terhadap IMEI. Nah itu berlaku mulai tahun 2020, tepatnya 18 April ya 2020. Nah itu yang menjadi cikal bakal dasar dari pengawasan IMEI. Nah kemudian pihak atau instansi kedua yang terlibat itu adalah Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Jadi Kemenperin ini mempunyai sistem yang kita sebut CAIR namanya. Jadi CAIR itu kepanjangannya adalah Central Equipment Identity Register. Jadi itu adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada database IMEI dan juga data-data perangkat yang relevan di sana, yang digunakan oleh pihak provider yang ada di Indonesia untuk memberikan akses seluler, jaringan seluler ke perangkat-perangkat tersebut. Jadi di sana ada daftar-daftarnya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh diberikan akses jaringan seluler. Itu Kemenperin yang punya dan mengelola itu di pihak Kemenperin. Dan yang terakhir adalah tentu kita di Bea Cukai, karena kita memang dari Bea Cukai adalah instansi yang bertugas untuk mengawal, untuk menjaga perbatasan. Jadi terhadap barang-barang yang masuk dan keluar kita yang melakukan pengawasan, termasuk HKT ini. Jadi kita harus
memastikan dulu dari Bea Cukai bahwa HKT ini sudah memenuhi kewajiban impornya gitu. Kewajiban impor itu apa saja? Itu misalnya dari sisi perizinan, dan jika diperlukan perizinan terhadap HKT itu harus sudah dipenuhi, dan yang tidak kalah penting adalah dari sisi pajaknya. Jadi ada bea masuk, kemudian pajak-pajak dalam rangka impor biasa kita bilang. Itu ketika sudah dipenuhi, maka Bea Cukai akan memberikan lampu hijau lah. Ini HKT ini sudah memenuhi kewajiban dari sisi impornya. Nah, terus baru kemudian data itu akan dikirimkan ke CAIR yang tadi dikelola oleh Kemenperin. Jadi itulah peran dari ketiga instansi yang terlibat langsung dalam pengendalian ini. Oke. Berarti ada 3 instansi ya tadi, Kemenperin, Kominfo, dan juga Kementerian Keuangan, dalam hal ini DCBC. Tapi yang tidak kalah penting satu lagi, provider. Jadi iya, provider ini kan memang memberikan akses jaringan seluler nih. Iya, betul. Jadi provider itu juga mempunyai andil juga dalam pengendalian ini gitu. Iya, betul. Betul sekali, di situ ada provider juga. Nah, tadi bicara terkait Bea Cukai sebagai pintu masuk barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, apa saja sih syarat-syarat IMEI yang bisa didaftarkan di Bea Cukai? Apakah semua perangkat HKT yang belum terdaftar IMEI-nya bisa didaftarkan di Bea Cukai? Nah, kalau itu mungkin bisa dibantu sama Mbak Sylvie. Silakan. Siap. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan IMEI-nya itu, yang pertama, jika IMEI HP itu dibawa oleh penumpang dari luar negeri, maka penumpang tersebut harus menunjukkan bukti tiket atau boarding pass yang menunjukkan bahwa ada riwayat perjalanan dari luar negeri sebelumnya. Kemudian juga menunjukkan paspornya dan mengisi formulir registrasi di website beacukai.co.id, formulir registrasi IMEI. Kemudian jika ada nota pembelian, misal beli HP di luar negeri itu dengan harga yang lebih murah, itu bisa diklaim dengan nota itu supaya mendapatkan harga yang sesuai nota pembelian. Tapi jika nota pembeliannya tidak ada, berarti nanti pengenaan pajaknya menggunakan database yang sudah ada di sistem Bea Cukai. Seperti itu. Dan kemudian setiap penumpang itu atau orang yang berpergian dari luar negeri, ya baik turis maupun warga negara Indonesia, maksimal bisa mendaftarkan dua HKT. 2 HKT untuk per orangnya ya Mbak? Ya. Berarti itu semua dibawa asli atau kopiannya? Aslinya. Harus asli. Kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai terdekat? Iya, bisa pas saat kedatangan di bandara didaftarkannya, atau jika kelupaan atau tidak sempat di bandara bisa ke kantor Bea Cukai terdekat. Oke, berarti bisa langsung di bandaranya ya, bandara kedatangan, atau didaftarkan di kantor Bea Cukai terdekat. Nah, biasanya juga ditanya nih Mbak sama Sobat Timas, karena Sobat Timas tuh takut kalau disuruh bayar-bayar kan, harus siap dana dulu gitu. Nah, biaya pendaftaran IMEI itu di Bea Cukai berapa sih Mbak? Sebenarnya biaya layanannya itu gratis ya, tapi ada pungutan pajak atas HP yang dibawa itu, yaitu bea masuk 10%, PPN 11%, dan PPH jika ada NPWP 10% dan tanpa NPWP 20%. Oke, berarti perlu ditekankan di sini bahwa yang dibayar itu adalah bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tadi juga dikasih tips sama Mbak Sylvia, harus bawa NPWP ya Mbak, ya biar tambah betul. Murah ya bayar pajaknya. Dan jangan khawatir nih Mbak, ya, misalnya kan tadi bayar pajak sekian-sekian itu jelas sekali perhitungannya. Gitu. Jadi dan kita pun membayarnya juga bukan ke rekening pegawai Bea Cukai atau petugas, tapi kita nanti akan diberikan kode billing. Kita kasih kode billing, nanti kita bayar melalui jaringan, melalui bentuk apapun ya, bisa lewat ATM, bisa lewat mobile banking, internet banking dan sebagainya. Nah itu langsung ditujukan ke kas negara. Jadi benar-benar terjamin kita sudah membayar pajak terhadap HKT itu sudah benar kita setorkan ke kas negara. Gitu. Oke, berarti uangnya itu ya perlu ditekankan di sini ya, uangnya itu langsung ke kas negara, Sobat Timas. Jadi nggak perlu khawatir
jangan uangnya ke pegawai bea cukai. Tidak, karena sistemnya udah pakai kode billing, jadinya langsung ke rekening kas negara. Oke, bagaimana dengan perangkat HKT yang dibeli di Indonesia dan belum terdaftar IMEI-nya? Apakah bisa didaftarkan di bea cukai? Karena ini sering terjadi ya, belinya di Indonesia harga murah, mungkin ex-inter gitu kan ya, mau udah datang jauh-jauh mungkin dari Pati, dari Kendal, dari Semarang, ya ternyata di sini bisa nggak didaftarkan? Kalau tadi kan kita sebutkan bahwa kewenangan bea cukai itu kan hanya terbatas pada impor HKT gitu. Jadi kalau barang itu sudah dibeli di dalam negeri, sebenarnya sudah bukan kewenangan bea cukai lagi. Jadi dia tidak bisa didaftarkan lagi ke bea cukai gitu. Karena tadi yang dibilang kan syarat-syarat untuk mendapatkan registrasi IMEI itu adalah salah satunya adalah ada tiket kan. Jadi kalau beli dalam negeri gimana ngasih tiketnya coba? Kadang ada juga yang ngirim pakai tiket dalam negeri. Terus kita bingung gimana masuknya ya. Iya. Ternyata harus dari luar negeri ya. Betul. Poinnya harus dari luar negeri ke Indonesia. Nggak boleh tiket dalam negeri karena kita fokusnya ke memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Betul sekali. Nah, infonya ini ada peraturan terbaru yaitu terkait Per 7 BC 2023 yang menggantikan Per nomor 13 BC 2021. Nah, ini ada perubahan dengan aturan sebelumnya nggak sih Mas? Iya, benar. Jadi sudah mulai berlaku ya Per 7 tahun 2023 yang sejak tanggal berapa? Kalau nggak salah 13 Maret ya, 13 Maret 2023 yang sebenarnya bukan menggantikan tapi mengubah Per 13 tahun 2021. Jadi sebenarnya aturan ini malah lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan buat para penumpang terutama yang mendaftarkan IMEI-nya. Jadi mungkin sebelumnya saya awali ya. Jadi kalau secara umum sih ya, ketentuan untuk barang penumpang itu adalah ketika membawa masuk barang penumpang yang dia wajib untuk dikenakan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor, dia itu bisa mendapatkan fasilitas. Fasilitas itu berupa pengurangan nilai barang yang dibawa, nilai keseluruhan barang yang dibawa itu sebesar $500 per penumpang. Gitu. Jadi anggaplah misalnya dia membawa semua barang yang dia wajib pajak dan bea masuk itu $700 lah ya. Jadi itu termasuk dalamnya ada HKT ya. Jadi ada HKT dalamnya itu ada $700. Nah, dia diberikan fasilitas pembebasan sebesar $500 dulu. Jadi yang dikenakan pajak itu adalah dasarnya setelah dikurangi 500 jadi 200 ya, $200. Barulah dari $200 ini dia dikenakan pajaknya. Jadi dasarnya dari $200. Dari biaya masuknya misalnya 10% tadi ya, 10% dari $200 gitu, PPN dan BPH seperti itu juga gitu. Nah, itu kan sebenarnya berlaku secara umum ketika kedatangan. Nah, biasanya kan di bandara kedatangan itu ketika melakukan registrasi IMEI itu susah banget gitu, ngantri bisa lama gitu kan. Kadang sampai viral. Iya, sampai viral di media sosial loh, di mana-mana loh. Akhirnya pemerintah melalui bea cukai ini memberikan salah satu kelonggaran terhadap ketentuan itu. Jadi penumpang yang membawa HKT masih bisa mendapatkan fasilitas pembebasan yang tadi maksimal itu 5 hari sejak kedatangan. Tapi dengan syarat dia harus melaporkan dulu ketika mendaftar nih, ketika datang nih, daftar dulu, melaporkan ke petugas bea cukai. Nanti di sana akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, proses terlebih dahulu, nanti akan mendapatkan tanda terima berupa QR code. Nah, QR code itu bisa dipakai maksimal 5 hari. Tidak harus di sana ya. Misalnya datang Semarang nih, daftar di Banyumas, asalkan jangan sampai 5 hari lewat, jadi dia bisa dapat pembebasan $500. Jadi tidak harus di hari yang sama di kedatangan di tempat pendaftaran di kedatangan itu. Gitu. Seperti itu. Itu sebenarnya sih yang fasilitas yang yang ditekankan dalam peraturan tersebut gitu, Mbak. Berarti tadi bisa didaftarkan sampai 5 hari ya, Mas ya, di kantor bea cukai terdekat. Berarti kalau misalkan rumahnya di Semarang gitu bisa
didaftarkan di Bea Cukai Tanjung Mas di Jalan Yos Sudarso. Nah, selanjutnya, apakah handphone yang dikirim melalui barang kiriman juga harus didaftarkan IMEI-nya? Dan bagaimana dengan biaya masuk dan pajaknya? Karena ini skemanya tadi kita bicara terkait ini ya, barang penumpang. Nah, kita juga punya layanan terkait barang kiriman dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa HKT tersebut dikirimkan secara skema barang kiriman. Nah, itu ada bedanya nggak sih? Jadi ya ketentuan itu sebenarnya berlaku semua pemasukan HKT ke Indonesia. Jadi kan ada beberapa banyak jalur pemasukan. Salah satunya tadi ya, pemasukan melalui barang penumpang. Nah, terhadap barang kiriman juga sama. Ini anggapnya misalnya Sobat Temas mengimpor HKT, misalnya membeli lewat e-commerce misalnya ya, atau misalnya ada saudara atau family yang atau teman yang di luar negeri minta tolong untuk membelikan HP kemudian dikirimkan melalui jasa pengiriman gitu kan. Nah, itu juga berlaku sama. Jadi nanti dari petugas bea cukai juga akan melakukan pemeriksaan dan juga perhitungan mengenai pajak-pajaknya. Kemudian yang penting perlu ditekankan di sini adalah ketika mengimpor HKT melalui tadi jasa pengiriman, pastikan bahwa si pengirim siapapun itu yang nanti dari luar negeri itu memberitahukan bahwa barang tersebut adalah HKT, karena nanti di sistem ketika dilakukan proses oleh bea cukai di mana pada saat pengeluaran itu, jadi akan menginput data IMEI. Jadi jangan sampai salah bilang lah itu bukan handphone. Jadi nanti kalau nggak dibilang itu adalah produk HKT dan diproses lebih lanjut, nanti data IMEI tidak akan terkirim seperti itu. Jadi kalau misalkan barang kiriman itu untuk pengurusan IMEI-nya di PJT-nya ya, perusahaan jasa titipan. Nanti pihak PJT juga pengusaha jasa titipan atau apapun namanya itu ya. Nah, itu akan biasanya menghubungi ya si penerima barang. Ini handphone ini mungkin perlu data IMEI, data-data yang diperlukan lah untuk pemenuhan kewajiban impornya seperti itu, Mbak. Ya. Berarti bedanya juga tadi kalau misalkan di barang penumpang mendapatkan pembebasan 500 USD, sedangkan kalau di barang kiriman tidak mendapatkan pembebasannya karena dianggap sama ya semua barang kiriman itu. Sama tadi Mbak, yang penting maksimal 2 unit. Oh iya betul, maksimal 2 unit per penerima ya. Betul, penerima. Kemudian kita sudah kumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen. Seru nih kayaknya nih. Mungkin lebih ke dari tadi kita bicaranya teori ya, sekarang ini lebih ke prakteknya karena kayaknya lebih apa ya, akurat kalau dari netizen gitu ya. Soalnya pertanyaan yang banyak muncul di masyarakat. Dialami ya betul sekali. Kalau kita kan jarang-jarang ya beli HP dari luar negeri, jadi kita nggak begitu banyak menemui kendala. Jadinya saya akan bacakan satu persatu, mohon dijawab Mas Mbak. Ya, pertanyaan yang pertama, kalau HP-nya hadiah dari saudara atau bos, apakah tetap harus bayar? Biasanya kan kalau hadiah kan kita nggak bayar ya, alias gratis. Nah, itu bagaimana penghitungan pajaknya atas HKT yang dimasukkan ke Indonesia? Iya. Jadi kalaupun itu adalah barang hadiah, bukan dibeli langsung, itu juga tetap ada kewajiban untuk pembayaran bea masuk dan pajak-pajak barang impornya. Kemudian yang menjadi perbedaannya tentu cara menghitungnya ya, karena kalau beli kan sudah pasti nih ada struknya, ada invoice-nya gitu kan. Untuk HKT yang misalnya tidak dibeli, misalnya dapat hadiah dan sebagainya, nah itu biasa kita melakukan hitungan sendiri gitu. Jadi kita ada database yang itu di seluruh Indonesia berlakunya. Jadi kita menggunakan database hardware. Jadi nanti disesuaikan juga dengan kondisi handphonenya. Kita bisa melakukan perhitungan berdasarkan database itu, bukan dari invoice lagi. Berarti udah ada database-nya, nggak perlu ragu, nggak perlu iri dengan yang lain karena sama ya sesuai dengan database itu. Lanjut, bagaimana dengan warga negara asing yang ingin menggunakan jaringan di Indonesia? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia kan negara yang menonjolkan pariwisata. Betul, ya. Kita menunjukkan
keramahan kita kepada warga negara asing yang menjadi turis mungkin di Indonesia. Nah, itu apakah pemerintah sendiri sudah menyiapkan skema tersendiri untuk warga negara asing yang ingin menggunakan jaringan seluler di Indonesia? Ya, ini Mbak Sylvie yang sering nih. Iya, untuk warga negara asing yang berlibur ke Indonesia bisa, yang rencananya itu misal tidak lebih dari 60 hari bisa membeli provider, membeli langsung ke provider dan mendaftarkan emailnya itu dengan visa turis. Kalau misal warga negara asing itu pelajar atau misal bekerja itu masih belum bisa ya, karena dari provider hanya menyediakan layanan untuk turis. Jadi itu dibuktikan dengan visa turisnya itu. Jadi kalau misal dari ada WNA yang mau sementara berkunjung ke Indonesia dan ingin menggunakan jaringan lokal Indonesia, itu bisa langsung membeli paket data ke provider seperti itu. Ya, cuma tambahan lagi nih Mbak. Nah, kalau misalnya dia turis itu berencana stay di Indonesia lebih dari 60 hari, kita sarankan tetap untuk mendaftarkan ini. Ya, karena nanti setelah 60 hari juga bakal, kalau tidak didaftarkan juga tidak dapat akses juga untuk jaringan seluler Indonesia gitu. Berarti batasnya di 60 hari, perlu dicatat juga ya. Handphonenya dulu bisa digunakan di Indonesia, tapi kenapa saat kembali di Indonesia tidak bisa menangkap sinyal? Nah itu, jadi kan latar belakangnya tadi kan peraturan itu baru berlaku tahun 2020 ya, 18 April. Nah bisa saja mungkin si pemilik HP itu dia berangkat ke luar negeri sebelum tahun 2020, anggap 2019, 2018, kemudian entah dia sekolah atau kerja ya, atau tinggal di luar negeri. Nah itu otomatis kan data itu belum masuk di CAIR. Di CAIR itu belum masuk, jadi ketika masuk otomatis dia belum dapat akses juga karena belum terdaftar di CAIR. Maka tetap harus registrasi ini. Jadi itu cut off-nya itu tahun 2020 itu. Cut off-nya 2020. Berarti bagi yang merasa sudah pernah menggunakan di Indonesia sebelum tahun 2020 itu tenang saja akan terdaftar ya emailnya. Kecuali kalau dipakainya setelah cut off tersebut maka harus didaftarkan emailnya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa daftar email secara online? Nah, karena kan biasanya masyarakat tuh mager, malas gerak gitu kan. Atau mungkin ada kesibukan sendiri yang nggak bisa ditinggalkan. Nah itu gimana caranya daftar? Apakah bisa online ataupun mungkin bisa diwakilkan? Gimana Mbak? Iya, jadi kalau pendaftarannya memang harus datang ke kantor Bea Cukai ya. Benar. Jadi kalau misal mengisi formulirnya itu memang secara online melalui website resmi Bea Cukai, diisi datanya, data paspor, terus kemudian nomor penerbangan, terus tanggal kedatangannya, terus nanti itu akan mendapatkan barcode yang harus di-scan ke kantor Bea Cukai. Nanti penetapannya kan oleh petugas, apakah harganya sesuai dengan yang diberitahukan, terus nanti juga akan diterbitkan billing atas HP tersebut yang didaftarkan. Jadi tetap mengisinya bisa secara online, kemudian nanti di-scan di kantor Bea Cukai untuk penetapan pajaknya. Iya benar. Kenapa kita tetap memberlakukan harus ke kantor ya? Karena kita dari petugas Bea Cukai harus memvalidasi dulu gitu. Jadi perangkat ini apa benar dia punyanya dia. Kalau online kan kita nggak tahu. Saya Mbak Sylvie mau daftar ke kita, ngirim barangnya bisa jadi barangnya di mana, terus orangnya di mana gitu kan. Jadi kita harus memvalidasi karena hak-haknya itu kan hanya 2 unit per penumpang. Jadi memang kita harus memastikan bahwa itu benar-benar barang yang dia bawa gitu. Karena modus ini kan semakin berkembang nih Mbak ya. Jadi semakin ada celah-celah pasti dicari untuk lolos dari aturan itu. Bisa jadi dia nitip misalnya ke orang untuk melakukan pendaftaran padahal bukan barang dia, untuk dijual kembali dan sebagainya. Itu kita mencegah itu sih sebenarnya. Saya lupa atau tidak sempat daftar Bea Cukai di bandara kedatangan. Apakah masih bisa daftarkan email di Bea Cukai? Iya. Dijawab siapa? Kayaknya tadi udah di ini kan, udah kita jelasin ya. Tapi ya menegaskan sekali lagi, tetap masih bisa dengan batas waktu tadi ya, 60 hari. 60 hari sejak kedatangan. Cuma nanti yang ruginya dia adalah
ketika nilai HP-nya itu di atas 500 US dollar nih, dia nggak dapat pembebasan yang sebesar 500 US dollar karena dia harus daftar dulu, harus lapor dulu ketika dia datang gitu biar dapat pembebasan 500 US dollar. Berarti kuncinya harus lapor dulu di bandara kedatangan. Ya kalau mau mendapat fasilitas itu ya pembebasan yang 500 US dollar. Harus ditekankan ya, soalnya lumayan kan pembebasan 500 US dollar, jangan sampai dihilangkan, jangan sampai kelewatan lah. Iya, betul sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah didaftarkan di Bea Cukai, apakah mungkin suatu saat nanti akan terblokir lagi? Jadi untuk pendaftaran IMEI melalui Bea Cukai itu sifatnya permanen ya, jadi sekali untuk selamanya sampai HP-nya nggak bisa dipakai lagi gitu. Kecuali mungkin pernah servis motherboardnya, itu pernah juga penumpang itu lupa bahwa dia pernah servis, terus pas dicek memang ada riwayat pendaftarannya kan. Ternyata sebelumnya dia servis motherboard itu mengubah data IMEI yang ada di HP-nya itu jadi IMEI-nya berubah lagi gitu kan. Tapi kalau misal HP-nya sama dan tidak berubah nomor IMEI-nya, seharusnya itu bisa digunakan seterusnya gitu. Sampai rusak ya Mbak ya. Forever after. Iya, forever and after. Jadi yang penting dipastikan IMEI-nya itu udah di-input benar ya. Jadi kalau keliru prosesnya harus mengubah lagi. Tapi bisa nggak sih kalau misalkan inputnya itu salah, tapi mau dikoreksi di Bea Cukai, masih ada kemungkinan untuk perbaikan? Bisa ya, bisa banget. Cuma ya prosesnya nanti harus kita mengirim data lagi ke cair dulu. Jadi sekarang harus ke pusat dulu untuk mengirimkan datanya. Oke, berarti bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai terdekat ya? Iya. Baik, selanjutnya saya sudah isi IMEI di ECD, tapi kok masih belum masuk sinyalnya. Nah, ini banyak nih pertanyaan yang mengeluhkan terkait dengan hal ini di media sosial Bea Cukai dan Mas. Mungkin bisa diklarifikasi? Mbak Sirvi sering tuh biasanya, ya. Iya, emang kebanyakan juga penumpang dari luar negeri ya, itu lupa men-scan mungkin di kedatangan pas di bandara. Jadi prosedurnya itu seharusnya saat sudah mengisi IMEI, data dan barang bawaan di ECD itu harus di-scan oleh petugas Bea Cukai di bandara ya saat keluar itu. Yang pertama scan untuk barang bawaannya, kemudian yang kedua untuk pendaftaran IMEI-nya. Jadi kalau di bandara itu perlu scan 2 kali supaya perangkatnya bisa terdaftar gitu. Seperti itu sih. Berarti perlu jangan kelewat ya, itu krusial banget nih bandara kedatangan nih. Kalau misalkan nggak sampai di scan 2 kali, takutnya waktu udah keluar atau udah di kampung halaman nggak bisa pakai, bingung datang ke sini. Tapi masih bisa nggak kalau didaftarin di sini? Bisa kalau didaftarkan di kantor ya, misalnya belum 60 hari tapi dari tanggal kedatangan itu didaftarkan di kantor Bea Cukai terdekat tapi tidak dapat pembebasan 500 US dollar. Iya. Kembali lagi di pembebasan 500 US ini harus cermat ya, Sobat Temas yang ada di mana. Kadang juga sering bingung juga nih Mbak. Biasanya dia udah ada, kemarin ada case kayak gitu ya Mbak ya. Ada dia udah dapat jaringan tapi antara jaringan telepon sama jaringan data itu dia nggak dapat akses salah satunya. Jadi dia masih bisa akses data, tapi internet masih bisa, cuma telepon nggak bisa gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya IMEI itu sudah masuk, cuma mungkin kendalanya nanti di pihak provider ya. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi menghubungi Bea Cukai, karena ketika tandanya misalnya jaringan itu sudah muncul, itu sebenarnya sudah terdaftar IMEI. Nah cuma nanti mungkin masalahnya mungkin di providernya. Bisa langsung dikonsultasikan ke provider masing-masing. Baik, pertanyaan terakhir. Wah, akhirnya. Saya mendapatkan handphone dari saudara saya yang berkunjung ke Indonesia. Kemudian saya ingin mendaftarkan IMEI-nya. Apakah boleh menggunakan paspor atau identitas pribadi saya? Nah, gimana Mbak? Jadi kalau misal saudaranya itu ya, kasusnya kan saudaranya ke Indonesia, berarti yang harus mendaftarkan IMEI-nya itu yang bersangkutan langsung, baru dikasih ke keluarganya mungkin. Jadi yang harus mendaftarkan
bisa mendaftarkan ke Bea Cukai ya dengan tiket riwayat perjalanan dari yang bersangkutan, kemudian dengan paspor juga. Jadi kalau misal didaftarkan oleh keluarganya itu belum bisa. Iya benar. Jadi kalau nerima hadiah HP jangan seneng dulu nih. Terus Iya. Mbak, Kak, atau Pak, tolong bantuin daftarin dulu karena nggak bisa pakai data kita gitu. Oh gitu. Iya. Ah. Walaupun hadiah tapi jangan harus ini ya, Iya, harus tetap teliti sesuai dulu aturan ya. dong. Iya, harus sesuai aturan. Jadi tetap ya proses pendaftaran itu tetap harus dijalankan ya. Takutnya nanti nggak bisa dipakai nih 60 hari setelah itu nggak bisa dipakai kan. Rugi juga dapat hadiah kan. Sebelum saudaranya balik lagi. Iya, siapa tahu dia mau balik lagi, tunggu dulu, bantuin dulu registrasi. Ya, itu tadi berbagai pertanyaan seputar IMEI dari A sampai Z ya. Kita kalau udah kumpulkan kayaknya udah jadi satu kitab full ya. Yang tadi sudah kita sampaikan dan juga kita jawab satu persatu di acara Mas Tanjung Talk Show ini. Nah, mungkin Sobat Timas di rumah ada yang ingin bertanya, mungkin pertanyaannya tidak sempat kami sampaikan atau tidak sempat kami jawab tadi, bisa ditanyakan ke Bea Cukai Tanjung Emas langsung atau melalui layanan khusus IMEI di nomor 0895 327 30 4030 atau melalui media sosial resmi Bea Cukai Tanjung Emas. Nah, terakhir sebelum kita menutup acara Mas Tanjung Talk Show kali ini, mungkin Mas atau Mbak bisa memberikan tips ataupun pesan kepada Sobat Timas, mungkin ada yang mau beli HP gitu, mungkin ada tips-tipsnya. Iya, buat Sobat Temas ya, kalau ini sebenarnya lebih ke arah misalnya di dalam negeri ya, misalnya kita mau beli HP dalam negeri dengan harga yang mungkin jauh lebih murah dari harga normalnya gitu. Jadi jangan tergiur sebenarnya. Jadi kita harus pastikan dulu HP tersebut apakah sudah punya akses terhadap jaringan seluler apa belum dengan IMEI-nya itu ya. Jadi mungkin yang pertama kita harus cek dulu HP itu. Saya dengan masukkan SIM card-nya yang sudah aktif, saya tes misalnya apakah dia masuk jaringan atau enggak gitu. Tapi itu misalnya kan cuma 60 hari ya, 60 hari. Setelah itu kita tidak tahu apakah itu bisa dipakai apa enggak. Cuma yang pasti kita tekankan bahwa jangan tergiur lah sama HP-HP yang sekarang murah, karena standar keamanan dan juga standar kualitas juga belum tentu sama dengan yang HP-HP yang sudah resmi lah istilahnya kayak gitu ya. Karena kita pemerintah itu berusaha untuk menciptakan level of playing field yang sama buat industri-industri di HKT di Indonesia, termasuk juga memberikan perlindungan buat warga masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Iya. Ya, Mbak Sylvie ada Iya, mungkin juga kalau misal tipsnya beli HP di dalam negeri ya, itu bisa langsung ke distributor resmi aja. Terus kalau misal memang ada counter yang menawarkan harga murah, itu ditanyakan soal garansi IMEI-nya. Kalau misal dari counternya itu menggaransikan 3 bulan, itu biasanya bohong karena harusnya garansi IMEI itu seumur hidup. Kalau misal didaftarkan 3 bulan aja itu kemungkinan besar itu cuman yang sementara gitu ya. Patut curiga ya, curiga gitu ya. Bahkan kadang ada juga yang penjualnya bilang suruh untuk daftar di Bea Cukai ya pembelinya. Iya. Itu berarti bohong juga ya. Itu ujung-ujungnya nggak bisa diproses kan, karena itu harus perlu data-data yang tadi kan. Iya, itu hati-hati Sobat Temas. Hati ya, Sobat semuanya. Nah, itu tadi tipsnya yang beli di dalam negeri. Kalau tips yang untuk beli di luar negeri nih, mungkin ada yang mau menambahkan? Iya, kalau beli di luar negeri jangan lupa daftarkan IMEI-nya saat kedatangan di bandara untuk dapat pembebasan $500 karena itu lumayan banget ya untuk mengurangi total pungutan pajaknya. Kemudian jangan lupa kalau bisa punya NPWP nih biar pajaknya lebih murah lagi gitu. Baik, itu pesan dan tips yang sangat berguna untuk Sobat Temas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat banget dong ini harusnya. Baik. Untuk Sobat Temas yang ada dimanapun berada, jangan lupa untuk follow media sosial resmi kami di Bea Cukai Temas untuk mendapatkan info terupdate seputaran kepabeanan dan cukai dan juga terkait dengan peraturan-peraturan terbaru kami. Dan juga apabila ada yang ingin punya ide terkait tema yang akan dibahas di acara Mas Tanjung Talk Show selanjutnya, bisa langsung komen di bawah. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan follow Bea Cukai Tanjung Emas. Sampai jumpa di Mas Tanjung Talk Show selanjutnya.